Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Harapannya tentu semua dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat dibicarakan atau sedang viral. Di mana topik itu adalah sebuah topik tentang pornografi. Kita tahu pornografi sekarang atau belakangan ini sedang banyak diperjualbelikan. Banyak yang mengakses pornografi, bahkan banyak yang menjual konten-konten pornografi untuk mendapatkan satu nama, yaitu popularitas, bahkan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang. Hari ini saya ditemani oleh Kak Joshua terkait tentang pembahasan pornografi. Nah, Kak Jo, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, baik, Karina. Shalom semua teman-teman. Oke, Kak Jo. Nah, belakangan ini pornografi sedang viral dibicarakan oleh banyak kalangan, Kak Jo. Jadi saya sudah mengantongi beberapa pertanyaan terkait tentang pornografi ini, Ini Kak Jo. kayak ujian aja ya. Nggak apa-apa lah kayak ujian, Kak Jo, karena lewat konten ini harapannya banyak orang yang mengerti tentang pornografi dan tidak menyalahgunakan. Oh, saya pikir banyak mengerti untuk melakukan. Bukan melakukan tentunya, Kak Jo. Iya. Untuk dapat terbebas atau terhindar dari pornografi itu sendiri. Iya, oke, siap. Oke, Kak Jo, ini ada pertanyaan yang pertama, yaitu tentang apa pandangan Alkitab terkait pornografi. Apa pandangan Alkitab tentang pornografi ya? Iya. Seperti yang tadi Karina katakan, sekarang ini pornografi itu marak gitu kan ya. Kenapa? Karena memang kemajuan teknologi ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira semua orang sekarang punya gadget kan. Karina aja pegang gadget sekarang ini kan. Nah, jadi anak sekolah, apalagi setelah pandemi, maksud saya waktu pandemi itu anak-anak dituntut untuk study from home gitu kan ya. Jadi harus punya komputer atau handphone kan. Jadi, dan sekarang mungkin mereka nggak mungkin kan, pandemi sudah mulai landai atau mungkin sudah sangat sedikit sekarang ini nggak mungkin jual handphonenya kan. Mungkin tetap dipakai dan untuk mengakses beberapa konten di media sosial, dan banyak yang menyalahgunakannya tadi kan ya. Ada yang tadi Karina katakan menjual konten pornografi itu kan. Beberapa waktu ini memang ada berita perempuan-perempuan demi di endorse oleh sebuah perusahaan gitu kan ya. Jadi dengan banyak followers kan, jadi dia nanti harapannya ada perusahaan yang akan endorse dia gitu kan ya. Dan dengan cara apa untuk mendapatkan followersnya? Yaitu menjual konten pornografi. Kenapa? Karena banyak orang yang suka pornografi. Nah, apa kata Alkitab tentang pornografi? Pornografi kalau kita lihat dari bahasa Indonesia itu kan berarti kan gambar atau lukisan, penggambaran sesuatu yang mengandung unsur birahi. Iya kan? Unsur birahi. Dan Allah menciptakan manusia itu dan memperlengkapi manusia dengan yang namanya seks. Gitu kan ya. Tetapi dalam pandangan Allah, seks itu kudus, sesuatu yang mulia gitulah. Tapi dalam konteks pernikahan tentunya. Makanya seks di luar nikah itu Alkitab tentu melarangnya dan tidak memperbolehkannya. Tapi iblis ini kan bapa dari segala pendusta ini, dia itu suka memutarbalikkan firman Tuhan. Termasuk tentang seks ini, Karina. Contoh, iblis itu memutarbalikkan seks itu, muncullah perzinahan, muncullah pornografi, ya kan? Muncullah yang namanya homoseksual, ya kan? Pemerkosaan, dan banyak lagi dosa-dosa yang berkaitan dengan seks kan. Itu karena iblis tadi yang memutarbalikkan tadi. Dan firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 16, saya baca ya. Roma pasal 6 ayat 19, maksud saya, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Jadi ini orang-orang di Roma ternyata waktu itu banyak yang terikat menyerahkan tubuh mereka ini untuk kecemaran. Tentu salah satunya pornografi. Ya kan? Lalu, dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi pornografi dalam pandang Alkitab tentu kegiatan yang melanggar kekudusan Tuhan. Ya kan? Artinya orang yang melakukan, orang yang mengakses, orang yang terlibat dalam unsur-unsur pornografi itu berarti dia menyerahkan anggota tubuhnya untuk kecemaran, kata firman Tuhan. Jadi Alkitab tidak memperbenarkan pornografi yang mencemarkan tadi. Ya kan? Tetapi yang saya katakan tadi bahwa
seks itu Tuhan anugerahkan itu dalam koridor ikatan kekudusan pernikahan. Itu yang benar menurut firman Tuhan. Mungkin ini bahasan yang lain gitu kan ya, tentang seks dalam pernikahan dan sebagainya. Ini mungkin tidak kita bahas sekarang, tapi itu tadi Alkitab bilang apa? Pornografi adalah kecemaran di hadapan Tuhan. Tentu itu hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Demikian Karina. Oke. Berarti pornografi itu adalah sesuatu hal yang tidak baik untuk terlebih untuk orang-orang yang memperjualbelikan. Iya. Dan mungkin bukan cuman hanya orang yang memperjualbelikan, dan kayaknya itu perlu diadakan edukasi atau pendidikan terhadap supaya orang-orang terhindar dari pornografi itu ya Kak Jo. Iya, benar sekali. Apalagi kita anak-anak Tuhan kan. Oke Kak Jo, cukup banyak tadi pembahasan atau paparan yang sudah dijelaskan oleh Kak Jo terkait tentang pornografi. Yes. Terus berikutnya begini Kak Jo, bagaimana dengan orang-orang yang menonton atau mengkonsumsi konten-konten yang mengandung pornografi, yang mengandung unsur pornografi? Apakah itu termasuk dosa? Oke, apakah termasuk dosa gitu Iya, ya? Mungkin ini nggak enak didengar gitu kan ya, karena dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 itu dikatakan bahwa keinginan dunia ini, maksudnya isi dari dunia ini, dalam artian dosa itu dikategorikan dalam 3 kategori besar, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi pornografi tadi kan saya jelaskan di awal merupakan kecemaran. Ya kan, orang yang terlibat dalam pornografi berarti menyerahkan tubuhnya dalam hal kecemaran, dan itu tidak Tuhan suka, karena kita harusnya menyerahkan tubuh kita ini untuk hamba kebenaran, tadi kata Roma pasal 6 ayat 19. Nah, jadi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup dalam 1 Yohanes pasal 2 16 itu, di dalam itu berarti pornografi itu termasuk dalam keinginan mata. Jadi kalau dalam perspektif Alkitab dapat dikatakan bahwa pornografi itu merupakan nafsu yang berhubungan dengan keinginan mata. Gitu. Dan di Filipi pasal 4:8 dikatakan kan, saudara-saudara, pikirkanlah yang baik, ya kan, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Dan di dalamnya nggak ada unsur pornografi loh. Nggak ada kan. Nah, berarti di luar yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 8 itu berarti hal dosa. Nah, jadi kalau ditanya, kalau orang melihat konten pornografi, dosa atau tidak? Yes, pasti dong. Ya kan, karena tadi pornografi itu berarti keinginan daging kita, keinginan mata kita. Berarti kita ingin memuaskan keinginan daging. Dan di dalam Galatia dikatakan bahwa orang yang hidup dalam roh itu dipimpin Roh Kudus, maka dia tidak akan hidup dipimpin oleh dagingnya. Ya kan? Dan salah satu keinginan daging apa? Ya pornografi tadi. Nah, jadi karena kemudahan akses internet sekarang ini memang iblis itu bekerja gencar. Artinya apa ya? Kalau kita nggak bijak bermedia sosial, ya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tidak bijak bermedia sosial, maka mereka akan mudah dijebak oleh iblis, diseret oleh iblis, gitu. Jadi ditanya, apakah melihat konten pornografi dosa? Ya, dosa. Karena tadi itu adalah kecemaran di hadapan Tuhan. Oh, berarti dapat disimpulkan bahwa melihat konten pornografi itu adalah dosa ya Kak? Yes, that's it. Oke, lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang sering melihat konten pornografi? Apa yang harus dilakukan? Oke. Orang Kristen yang suka gitu ya, kalau suka nih bahaya nih, ya kan? Sudah hobi, udah terikat, udah kecanduan tingkat tinggi mungkin ya, dan ini mungkin sulit bukan berarti nggak mungkin gitu ya. Orang Kristen yang suka mengakses, melihat, mengkonsumsi konten-konten pornografi, itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dosa di mata Tuhan. Dan iblis memang mengetahui titik lemah orang, apalagi anak muda, ya kan? Anak muda tuh kelemahannya tuh di situ tuh. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi, gitu kan ya. Dan apa yang harus dilakukan, gitu kan ya. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa kalau kita berdosa nih, kita harus mengaku dosa kita. Dan dikatakan Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Jadi kalau orang yang terikat dengan unsur pornografi, dengan konten-konten pornografi dan segala macamnya, jenisnya itu, maka kalau dia punya keinginan untuk berhenti dan bertobat, berarti Roh Kudus yang menginsafkan dia, ya kan? Roh Kudus yang memberikan dia kesadaran, maka dia harus mengakuinya kepada Tuhan dan minta ampun. Dan Alkitab menjamin orang yang minta ampun kepada Tuhan pasti diampuni. Jadi, Pak, Kak, gak peduli Kak seberapa besar, seberapa banyak konten yang dia
yang dia nikmati selama ini misalkan, enggak peduli. Karena di dalam Yesaya juga dikatakan begini, Yesaya pasal 1, dosa semerah seperti kain kirmizi pun akan putih seperti salju, dan merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Jadi semerah apapun dosa kita, sehitam apapun hidup kita, itu kalau kita mengakuinya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat ya, Tuhan pasti ampuni. Jadi kalau teman-teman selama ini masih terikat dengan pornografi, maka kalau teman-teman ingin berhenti, sekaranglah waktunya minta ampun kepada Tuhan dan dia pasti mengampuni kita. Jangan mau lagi diintimidasi iblis. Iblis kan bilang gini nanti, kamu minta ampun, banyak itu yang sudah kamu lakukan selama ini. Kamu sudah sekian tahun loh terikat dengan dosa pornografi. Tak mungkin bisa diampuni. Iblis kan selalu nuduh begitu. Iya kan? Tapi kita harus meyakini firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dia pasti mengampuni dosa kita. Nah, jadi begini. Tapi kalau ada orang yang tidak sadar nih, kan ada orang yang sudah terpikat dalam pornografi tapi nggak sadar dan nggak ada kerinduan untuk berhenti itu. Itu dalam 1 Korintus pasal 6 itu dikategorikan mungkin ya orang yang tidak diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kan ada Roh Kudus dalam hatinya nih. Roh Kudus itu yang akan menjadi pengingat, reminder bagi dia. Nah, jadi kalau ada orang berbuat dosa nih, entah dosa apapun ya, mungkin nggak hanya pornografi ya, tapi dia nggak punya kesadaran bahwa dia salah dan kerinduan untuk bertobat. Nah, mungkin dia golongan orang yang tidak diselamatkan dan dia orang seperti ini harus diinjili dan dia harus diyakinkan bahwa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam kekudusan. Begitu, Karina. Oke, Kak Jo. Berarti itu bisa dikatakan orang yang sudah pernah mengkonsumsi konten pornografi ini ada penyesalan di dalam dirinya dan ingin berbalik ke Tuhan. Tidak menutup kemungkinan berarti untuk diselamatkan. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Iya, pasti Tuhan ampuni. Gitu kan. Jadi pasti Tuhan ampuni. Tadi kan Alkitab sudah katakan kan, seperti apapun kesalahan kita, sebesar apapun nggak peduli. Kalau kita mau datang kepada Tuhan pasti kok diampuni kok. Dia kan Allah yang penuh kasih. Oke, Kak Jo. Jadi gini Kak Jo, anak-anak Tuhan tuh banyak pastinya yang sudah pernah mendengar tentang pornografi ini. Iya. Bahkan mungkin tidak sedikit yang sudah mendengar bahwa untuk mengkonsumsi atau untuk menonton, melihat atau apapun itu terkait pornografi itu pasti dosa. Tetapi kenapa banyak anak Tuhan yang jatuh yang masih mengkonsumsi tentang pornografi ini, konten-konten yang berbau pornografi. Jatuh bahkan terikat gitu ya dalam dosa pornografi. Karena memang iblis itu kan tadi saya katakan bapa dari segala pendusta. Dia itu pintar sekali membolak-balikkan dan dia jago menggoda. Iblis atau setan itu dia tidak punya kuasa untuk memaksa kita untuk melakukan sesuatu loh. Sebenarnya iblis itu nggak punya kuasa karena Yesus telah mati di kayu salib, dia telah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan kuasa si jahat atau setan. Ya kan? Tetapi seringkali dia menggunakan godaan gitu loh. Caranya itu halus, nggak maksa. Jadi iblis itu nggak bisa maksa kita, kamu harus melakukan ini loh. Kamu harus melihat konten pornografi loh. Kamu harus melakukan dosa ini dan itu nggak bisa. Itu dia melakukannya melalui godaan. Nah, kenapa anak Tuhan banyak jatuh dalam dosa pornografi? Saya kasih 3 alasan yang dilakukan oleh setan. Yang pertama, karena setan tahu bahwa pornografi itu menghancurkan, bersifat destruktif. Ya kan? Dan setan tahu bahwa orang-orang dan khususnya anak muda itu mudah sekali digoda dengan dosa pornografi. Itu yang pertama. Jadi setan tahu pornografi itu menghancurkan. Yang kedua, setan tahu bahwa dosa pornografi itu bisa menimbulkan rasa bersalah yang besar, yang berlebihan dalam diri seseorang sehingga dia meragukan kasih Tuhan. Seperti tadi. Jadi digoda, dia terus tergoda. Jadi setiap hari, jadi setiap saat dia terikat. Lama-lama kan rasa bersalah itu kan numpuk. Sampai dia merasa, aku nggak bisa lagi ketemu Tuhan nih. Nggak mungkin aku ke gereja lagi nih. Dosaku udah banyak, udah sekalian aja dah. Nggak usah lagi ikut Tuhan dan sebagainya kan. Itu yang iblis tahu. Kalau orang sudah terpikat dengan dosa pornografi, maka dia akan menimbulkan rasa bersalah, guilty feeling yang besar sekali. Sehingga dia nggak akan mau datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iblis tahu bahwa Allah itu menempatkan pornografi atau seks itu penting dalam pernikahan Kristen. Jadi si iblis itu ingin merusak gitu loh rencana Allah yang berhubungan dengan seksualitas tadi. Kan saya katakan tadi di awal bahwa seks itu indah di mata Tuhan dalam konteks pernikahan yang kudus gitu kan ya. Tapi iblis tahu bahwa seks ini mulia dalam hubungan pernikahan. Nah, dia ingin hancurkan itu, makanya
dia membujuk orang untuk melakukan dosa-dosa pornografi, sehingga apa? Kalau pacaran misalkan merusak hubungan pacaran, ya kan? Kalau dalam hubungan pernikahan merusak hubungan suami dan istri. Nah, jadi meskipun setan melakukan dan tahu tiga hal itu, tapi bukan berarti kita menimpakan dosa kita ke setan. Ini karena setan nih, gitu kan? Tetap kita bertanggung jawab. Karena dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan begini, pencobaan yang kamu alami itu biasa, tidak melebihi kekuatan. Dan di bagian akhir dikatakan begini, bahwa Tuhan itu dia akan memberikan kita kemampuan untuk keluar dari pencobaan itu. Artinya gini, kalau ada anak muda yang gagal gagal menahan godaan si setan dalam hal pornografi, itu bukan salah Tuhan tapi salah dia, karena dia nggak kuat. Padahal seharusnya pencobaan itu nggak bisa menjatuhkan dia, karena kita bilang kan pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatan. Jadi kalau kita dicobai iblis dalam hal pornografi, harusnya kita bisa menang, jangan kalah. Kalau ada yang kalah, berarti itu bukan salah Tuhan tapi salah dia. Nah gitu, jadi artinya begini, meskipun iblis punya godaan, kita pun sebagai anak Tuhan ini harus stand firm. Kita harus berdiri tegak, berkata no untuk godaan setan. Karena setan itu, dia hanya butuh celah kecil saja untuk menjatuhkan kita. Nggak perlu celah besar loh, Karina. Hanya kecil, kita kasih sedikit aja kecil, itu bisa jadi lubang besar koyak untuk menghancurkan kita. Begitu. Oh, jadi gini ya Kak, sekalipun iblis punya kekuatan untuk menggoda kita, kita sebagai anak Tuhan juga punya tanggung jawab atas diri kita untuk melawan godaan itu. Iya, untuk menolak, dan kita pasti bisa tentunya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak Jo. Sudah terakhir ya? Iya Kak, ini pertanyaan yang menarik karena penutup juga mungkin ini lebih menarik lagi. Biasanya penutup itu menyenangkan ya. Iya Kak. Oke. Bagaimana cara supaya kita bisa lepas dari dosa pornografi? Oke. Untuk lepas dari dosa pornografi itu sebenarnya ada 2 hal yang harus kita lakukan, baik secara internal dan eksternal. Karena begini, kadang-kadang orang itu ingin lepas dari dosa pornografi tapi hanya menitik beratkan kepada satu sisi, contohnya internal. Internal berarti kan berhubungan dengan diri sendiri. Artinya begini, dia berkata dalam hatinya, aku nggak boleh jatuh dalam dosa pornografi, tapi di handphonenya, ya kan, di komputernya itu masih menyimpan hal-hal itu. Jadi kan lama-lama kan dia pasti kalau ada kesempatan atau keinginan, dia akan punya kans besar untuk melihat itu kembali dan jatuh lagi gitu loh. Nah, ada juga orang yang ekstrim lain. Dia lebih menekankan sisi eksternal. Artinya gini, dia nggak mau terikat dosa pornografi dengan cara apa? Dia buang laptopnya gitu kan, dia buang handphonenya, tapi nggak punya keteguhan hati, ketergantungan dengan Tuhan dari dalam dirinya. Tetap dia buang pun handphonenya atau laptopnya, kan masih banyak itu. Dia bisa pakai handphone orang, dia bisa pakai komputer orang lain kan. Nah, jadi harus seimbang. Yang pertama internal, berarti dari diri kita ini kita harus yakinkan bahwa kita ini adalah umat tebusan Tuhan. Ya kan? Kita telah dibeli oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Artinya kita harus hidup dalam kekudusan. Jadi yakinkan diri kita bahwa kita ini milik Tuhan. Dan tubuh kita ini, pikiran kita ini harus kita gunakan untuk menyenangkan Tuhan. Tadi Filipi 4 ayat 8. Memikirkan hal-hal yang baik, yang pantas dan patut kita pikirkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus minta kekuatan Tuhan untuk kita ini bisa berubah. Roma pasal 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Jadi kita harus, setelah kita tadi yakin kita ini adalah orang yang dikuduskan Tuhan, maka kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Karena kalau kita memakai kekuatan kita ini, seringkali gagal. Jadi kita perlu ketergantungan dengan Tuhan untuk kita dapat kekuatan, kita bisa memiliki pembaharuan budi. Artinya itu pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, itu yang dari dalam. Sementara dari luar tadi, ya satu, ya kita jangan follow konten-konten atau akun-akun yang banyak unsur, yang bukan banyak sih, yang mengandung unsur pornografi gitu kan ya. Karena gini, kalau sekali kita misalkan ya kita keluar di TikTok kita nih konten yang pornografi, maka kalau kita lihat, maka jadi sistem itu akan sering mengirimkan konten yang serupa. Tapi kalau kita sering mendengar khotbah atau renungan di Instagram, di TikTok, Facebook dan sebagainya, maka nanti yang akan ditawarkan oleh Facebook, Instagram maupun TikTok itu adalah konten-konten rohani. Jadi yang relevan. Jadi kelihatan kok orang yang suka menggunakan media sosialnya untuk hal-hal yang pornografi itu terlihat nanti di berandanya itu
lebih sering muncul konten, itu kan algoritma. Jadi lebih sering muncul konten pornografi. Tapi orang yang suka melihat, ya bahkan follow, subscribe, ya kan konten-konten rohani, pasti. Nah, jadi jangan hanya dari dalam, tapi dari luar harus ada langkah praktisnya. Ya kita batasi penggunaan media sosial. Kalau kita tahu bahwa, aduh, kalau aku menggunakan ini aku bisa jatuh dalam dosa nih, di sini banyak unsur-unsur nggak benar gitu kan, ya kita harus menahan diri kita untuk itu. Nah, jadi artinya bergantunglah kepada Tuhan, dan Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk tidak terikat dosa pornografi. Itu, Oke, Marina. oke Kak Jo. Berarti poin paling utama itu keteguhan hati seseorang untuk menjauhkan diri dari konten-konten yang berbau pornografi itu. Iya, Dan pastinya terus bergantung kepada Tuhan benar. yang bisa menolong kita untuk jauh dari hal. Oke teman-teman, sekian topik kita hari ini. Cukup banyak pembahasan yang sudah kita dengarkan, yang sudah dipaparkan oleh Kak Joshua. Terima kasih Kak Jo sudah menemani dalam pembahasan topik terkait pornografi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton buat hari ini, buat topik yang sudah kita bahas. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau butuh didoakan, boleh menuliskan Kolom komentar. pada kolom komentar. Nantikan juga episode-episode berikutnya yang akan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semua.